Gimana Bu? Sehat? Mbak sehat? Alhamdulillah. Saya job sama Mas Joko ini pagi seorang ini, jadi kalau belum gelap itu belum ke masjid. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi. Kalau untuk meningkat waktu silakan. Cek. Tes satu. Ini udah Pak Joko? Udah aktif? Udah. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Liyashhadu manafi'a lahum. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati tokoh kita, sesepuh kita, Pak Haji Apad dan Ibu. Yang saya hormati Ketua Info, Pak Haji, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Orang tua kita, jadi lupa namanya. Pak Jamhir. Nah, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Bu Lola mana, Pak? Udah datang. Alhamdulillah. Nah, ini sudah datang. Bos kita udah datang nih. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah Masjid At-Thahir rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini merupakan hari kedua bagi saya dalam kunjungan di tahun 2024 ini setelah 6 tahun tidak kemari. Terakhir tahun 2018. Setelah itu 2 tahun kemudian COVID, sampai hari ini baru bisa datang lagi. Alhamdulillah, kemarin saya perpanjang visa dapat 5 tahun lagi. Jadi matinya nanti 2024. Jadi kalau datang 6 tahun lagi harus perpanjang dulu. Mudah-mudahan bisa rutin lagi. Rupanya Pak Japat ini setelah saya hitung ini kunjungan yang ke-10 kali saya ke sini. Ya, alhamdulillah tidak terasa 10 kali datang silaturahmi ke Amerika dan Kanada. Nah, tahun ini saya tidak kemana-mana, lebih banyak di sekitar California saja ya. Karena saya diberikan batasan waktu, pimpinan pesantren tidak boleh keluar banyak-banyak. Nah, kebetulan saya bikin pesantren baru lagi, pesantren modern Darul Ilm Indonesia di Gadok, yang baru saya buka 2 tahun ini, santri baru 250 orang. Tahun ini insya Allah. Jadi saya ada terikat perjanjian dengan Gontor, kebetulan kurikulumnya saya ambil dari Gontor. Nah, pimpinan tidak boleh banyak keluar katanya.
Nah, saya batasi sehingga hanya bisa 15 hari, 16 hari di LA ini, insya Allah. Alhamdulillah, tadi subuh sudah kita mulai ada ngobrol-ngobrol, bukan kuliah subuh, tapi ngobrol ba'da subuh. Saya katakan tadi pagi di sini, alhamdulillah, kunjungan saya yang ke-10 ini, saya datang kemari membawa bekal, tidak main-main, saya bilang. Ya, saya bawa bekal itu 5M, saya bilang. Semua pada kaget ya. Bukan 5 miliar maksudnya. Rupanya 5M itu M juga kepanjangannya ada itu ya. Nah, yang pertama tadi pagi saya bilang M yang pertama itu adalah ya mengunjungi, menziarahi saudara-saudara saya di LA pada khususnya. Kemudian M yang kedua saya bilang melihat perkembangan kemajuan Masjid At-Thahir yang 6 tahun yang lalu saya kemari baru dibeli, masih ada salibnya, masih asli waktu itu. Maka saya waktu itu sempat kaget, dibawa saya ke sini, saya bilang sama Pak Farhad, jangan pulangkan lagi ke zaman dulu, saya bilang. Nah, ternyata sudah dibeli, dijadikan masjid, dan selama COVID berkah. Jadi alhamdulillah COVID di satu sisi mendatangkan musibah kepada kita, meninggal orang-orang yang paling kita sayangi, Pak Dono, juga ada meninggal saudara kita Pak Hakim Nova, juga Bu Ani ya, Masya Allah. 6 tahun ini 3 orang saya merasa yang akrab saya, 3 orang ini akrab, sudah dipanggil Allah lebih dulu. Nah, saya juga selama COVID, alhamdulillah berkahnya bisa membangun pesantren yang ke-6 juga di Gadok arah ke puncak sana, alhamdulillah. Jadi M yang ketiga tadi pagi apa itu? M yang ketiga itu melakukan studi banding, saya bilang kan. Nah, melakukan studi banding saya ke Amerika ini, melihat banyak hal yang dapat saya ilmunya. Dan yang keempat tentunya ya memberikan apa namanya, sharing ilmu lah, bukan memberikan tausiah, memberikan apa, sharing ilmu dan sharing pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hari ini ingin manfaatkan waktunya, tinggal berapa menit lagi maghrib kita. Nah, kemarin Pak Farhan nanya, besok sore apa materinya Ustadz? Saya bilang ini kan momentum lagi haji nih. Ini momentum lagi haji, saya bilang saya ingin menyampaikan fikih haji. Walaupun sebagian sudah pergi haji, tapi sebagian ada yang belum pergi haji, paling tidak kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang fikih haji ini. Tapi sebelumnya, saya sapa dulu Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya juga kemarin sore habis sholat asar, walaupun belum sempat istirahat. Selesai sholat asar kita di sini, langsung mengunjungi Bu Hilmah ke rumah sakit. Ya, mudah-mudahan beliau cepat pulih kembali. Sudah bypass kabarnya, dan tiba-tiba setelah operasi ada stroke lagi. Nah, kemarin kita sudah berkunjung ke rumah sakit, mendoakan beliau. Semoga semua yang sedang sakit dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, ini timbul pertanyaan. Kenapa Allah mengatakan haji itu beberapa bulan? Ya. Memangnya berapa bulan haji itu, Bapak Ibu? Berapa bulan haji itu? Hah? Mestinya.
Tapi kenapa dalam Quran dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat? Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Dia menggunakan ashhur. Ashhur itu bentuk jamak dari syahrun. Kalau syahrun 1 bulan artinya. Makanya dalam Quran syahru Ramadan alladzi. Kalau syahru itu 1 bulan. Berarti Ramadan cuma 1 bulan. Kalau 2 namanya syahroini, 2 bulan, musanna. Tapi dalam ayat itu bukan 1 bulan, bukan syahru, bukan syahroin, tapi ashur. Berarti lebih dari 2 bulan. Berapa itu? 3 kali ke sana. Jamak dia. Nah, menurut jumhur ulama, bulan-bulan haji itu ada 3 bulan. Berapa bulan, Pak? 3 bulan. Makanya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Beberapa bulan di situ, kalau dihitung harinya, 2 bulan 13 hari. 2 bulan 13 hari. Tapi dibulatkan menjadi 3 bulan. Dari kapan? Masuknya bulan haji itu dari 1 Syawal. Jadi bulan Syawal itu sudah bulan haji. Kemudian bulan Zulqaidah dan puncaknya di bulan Zulhijjah. Ya, bulan Syawal itu sudah bulan haji. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau berangkat haji di awal-awal di bulan Syawal sudah boleh. Sudah boleh. Cuma kalau di awal-awal mengambil haji apa kita? Bentuk haji itu ada 3. Berapa, Bu? Ada 3 macam bentuk haji. Yang pertama namanya haji tamattu. Haji apa? Tamattu. Tamattu secara bahasa artinya bersenang-senang. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad artinya haji yang tunggal, yang tidak ada umrah. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran artinya haji yang menggabungkan 2 niat dalam 1 amalan. Jadi niatnya itu niat haji dan umrah sekaligus dalam 1 amalan saja. Nah, yang pertama itu haji tamattu. Kenapa dikatakan tamattu? Bersenang-senang. Ya, karena orang yang mengambil haji tamattu itu, dia terlebih dahulu melaksanakan ibadah umrah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke tanah suci dengan niat haji, berangkat di awal-awal bulan Syawal, jangan sekali-kali mengambil haji ifrad. Karena kalau mengambil haji ifrad, masuk tanah suci, niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ketahui, orang yang masuk tanah suci langsung niat berhaji, begitu dia meletakkan niat ihlal ihram namanya, dari miqat, ya, maka berlakulah baginya larangan-larangan ihram. Apa, Bu? Larangan-larangan ihram. Apa larangan ihram? Yang pertama, bagi laki-laki ini, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Nggak boleh pakai CD. Apa itu CD? Nah, disingkat CD. Nggak boleh pakai kaos kutang. Nggak boleh pakai peci. Maka saya heran Pak Jafat. Orang pulang haji dibilang pakai peci. Gara-gara pakai peci putih dibilang peci haji. Padahal orang yang sedang haji tidak boleh pakai peci. Kalau dia pakai peci kena dam. Kan aneh juga, kok ada peci haji? Mana ada peci haji? Sebab kalau orang pakai peci berhaji, itu bisa kena dam. 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Yang benar Pak, peci dari Mekah. Jangan bilang yang putih itu peci haji. Karena orang berpeci, tidak boleh berpeci pakai lagi haji, tidak boleh. Lagi ihram tidak boleh pakai peci. Itu kena dam langsung. Kan laki-laki itu nggak boleh yang berjahit, nggak boleh pakai CD, nggak boleh pakai baju begini, nggak boleh pakai kaos kutang, nggak boleh pakai peci, hanya 2 helai saja, ya kan? Hanya yang 2 lembar itu.
Tapi kalau perempuan tidak ada pakaian ihramnya. Ya, yang penting menutup aurat. Jadi perempuan tidak punya pakaian ihram. Yang penting menutup aurat. Dari ujung kaki sampai ujung rambut tertutup kecuali muka dan telapak tangan yang boleh nampak. Nutup muka pun tidak boleh. Maka orang yang bercadar, dia tidak boleh tawaf pakai cadar, harus dibuka mukanya. Nah, larangan ihram itu tuh bagi laki-laki. Yang kedua, umum, nggak boleh pakai wangi-wangian. Umum nih, laki-laki perempuan sama. Nggak boleh gunting kuku, laki perempuan sama. Nggak boleh menggunting rambut, laki perempuan sama. Nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Nggak boleh nikah. Nggak boleh menikahkan. Tidak boleh jadi saksi nikah. Tidak boleh membunuh hewan. Tidak boleh mematahkan pohon-pohon. Begitu dia meletakkan niat ihram, labbaik Allahumma hajjan, di awal-awal di bulan Syawal, maka dia harus tetap berpakaian ihram selama 2 bulan 10 hari. Sanggup enggak itu? Apalagi musim dingin. Sanggup enggak? Enggak bakal sanggup. Maka disarankan orang yang berangkat ke tanah suci di awal-awal jangan mengambil haji ifrat, tapi mengambil haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 Allah katakan, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Wa man lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah." Barang siapa yang mengambil haji tamattu, ini boleh, orang belum haji atau mau pengen haji lagi, silakan diambil ini ilmunya. Barang siapa yang mengambil haji tamattu, yaitu dia berumrah dulu baru berhaji, berarti dia masuk Makkah, niatnya jangan niat haji. Niatnya apa? Niat umrah dulu. Dari niqab, labbaik Allahumma umratan. Jangan labbaik Allahumma hajjan. Kalau labbaik Allahumma hajjan berarti otomatis mengambil haji ifrat. Wah, itu kalau melanggar, setiap satu pelanggaran dam, 1 ekor kambing. Nah, kalau di awal-awal disarankan mengambil haji tamattu, yaitu berumrah dulu baru berhaji. Cuma kalau orang mengambil haji tamattu, pamastaisara minal hadi, dia wajib membayar dam. Damnya bukan dam denda, tapi damnya dam tamattu. Wajib menyembelih seekor kambing. Damnya bukan dam denda pelanggaran, tapi dam ini dam tamattu. Orang yang mengambil haji tamattu itu kan dia bersenang-senang, dia umrah dulu baru berhaji, maka wajib baginya membayar dam, menyembelih seekor kambing. Wa man lam yajid, orang yang tidak sanggup membayar dam, menyembelih seekor kambing, ada solusinya. Dia wajib berpuasa 10 hari dengan tata caranya, 3 ayamin fil haji, dia puasa 3 hari selama di Mekah, wa 7 idza raja'tum, dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itulah yang dikatakan 10 hari yang sempurna sebagai pengganti menyembelih seekor kambing. Jadi puasa 3 hari di sana, 7 hari di sini, 10 hari. Kira-kira mana yang lebih afdol? Puasa atau menyembelih kambing? Mana lebih afdol? Menyembelih. Kenapa lebih afdol? Karena lebih dulu disebut. Nah, yang mana lebih dulu disebut berarti lebih utama. Ya kan? Allah sebut apa? Famastaisara minal hadi. Orang yang mengambil haji tamattu berarti dia membayar dam, menyembelih kambing. Nah, kalau tidak mampu baru pilihannya puasa 10 hari. Jadi kalau ditanya, mana lebih afdal Ustaz? Nyembelih atau puasa? Lebih afdal membayar dam. Karena itu yang duluan disebut oleh Allah. Nah, kalau dia masuk ke sana dari niqab, labbaik Allahumma umratan. Niat haji tapi awalnya mengambil tamattu. Labbaik Allahumma umratan. Transit di hotel 2 jam, ngisi bensin dulu. Wudu, kemudian turun ke bawah ke Ka'bah melakukan apa? Umroh, tawaf. Begitu lihat Ka'bah mula-mula, baca doa dia langsung nangis. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan
wazid man syarafahu wa azamahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birrun. Dia nangis langsung. Lalu dia masuk ke Ka'bah, dia tawaf. Mengawalinya dari mana? Dari Hajar Aswad. Startnya dari Hajar Aswad. Nah dulu di zaman Nabi dan juga sahabat, Nabi setiap kali memulai tawaf itu mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Kalau sekarang tidak mungkin. Kenapa? Sudah lautan manusia. Yang boleh kita lakukan apa? Istilam saja dari jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya apa? Ada di sana lampu hijau di atas. Lihat. Itu tarik lurus dengan Hajar Aswad. Kalau kita lihat, oh ini batasnya gini. Mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf 7 kali. Diawali dengan doa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai tawaf terus 7 putaran. Ada orang yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau lagi putaran ketiga atau keempat tiba-tiba saya buang angin, batal wudu? Lanjut nggak tawafnya? Hah? Lanjut? Tidak boleh, haram. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Begitu kentut, buang angin, batal wudunya, batal sholatnya. Nah, batal wudunya, batal tawafnya. Terus gimana? Bapak Ibu keluar dari Ka'bah, pinggir-pinggirnya itu ada air Zam-Zam. Sebab kalau antum keluar tempat wudu jauh, jauh sekali keluar ke halaman sana, maka yang paling bagus ambillah wudu di samping itu Ka'bah itu ada disiapkan air Zam-Zam, tapi berwudu cukup dengan segini. Jangan pula wudu seperti kita 3 kali kumur 3 kali. Jangan, itu air Zam-Zam diminum, bukan buat wudu. Buat diminum itu tidak boleh, haram. Ini pun kebanyakan. Kebanyakan ini masih. Gak usah kumur-kumur. Cukup yang wajib-wajib saja. Apa kata Allah? Fa'idha, apa namanya? Kalau kamu mau sholat, maka fagusilu wujuhakum. Langsung yang wajib. Setelah niat pertama, niat wudu dulu, baru langsung fagusilu wujuhakum. Basuh mukamu. Baru apa? Sekali aja ambil, langsung ratakan. Hah? Baru apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai ke siku. Nah, kedua tanganmu sampai ke siku ambil. Tak, gini. Wudu nggak boleh gini. Itu menyalahi ayat. Jadi Bapak Ibu kalau wudu jangan begini. Salah itu. Itu menyalahi Quran. Yang benar gimana? Baca Quran, baca teksnya. Teks ayat itu wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai ke siku. Jadi ke itu terakhir. Dari mana Bapak? Dari Jakarta. Kemana? Ke LA. Yang terakhir mana? LA. Maka wudu begitu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai ke siku. Berarti kalau ke mana terakhir? Ya siku. Maka berwudu itu ya gini. Ini namanya ke siku. Kalau begini dari siku ke jari, itu ayatnya nggak begitu. Baca ayat dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu ayat 6. Bahasanya begitu, ilal marafiq. Saya sering lihat orang wudu gara-gara di keran langsung gini-gini aja. Sah nggak Ustaz? Ya sah aja. Cuma menyalahi Quran. Qurannya nggak begitu. Perintah Qurannya wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai ke siku. Begitu perintahnya. Nah itu wajib hukumnya. Ayat Quran itu. Nah. Jangan dulu ke sana Bu. Ini dulu, satu dulu ya. Kita bicara dulu di ayat ini. Ini kita bicara Zam-Zam tadi. Nah, kalau batal wudu di Ka'bah, tidak boleh ngambil apa? Tayamum, nggak sah. Tidak sah. Kenapa? Ada air. Nah, dasar. Kan banyak juga jamaah ambil langsung tayamum. Enak amat. Dasar tayamumnya. Karena banyak air. Nah, jadi pakai Zam-Zam itu. Nah, gini. Sekali aja. Sekali ratakan. Baru
ratakan sekali aja. Baru apa? Ini wa aydiyakum ilal marafiq, basah. Baru wamsahu biru'usikum. Kalau tadi kalimat fagusilu, basuhlah mukamu, berarti harus basah. Basuh itu harus basah. Baru wawunya wa aydiyakum ilal marafiq, berarti basah juga karena wawu atop. Bersambung dia, basah juga. Tapi ketika ayat Quran kepala, wamsahu biru'usikum. Wamsah itu usah, bukan basahi. Nah, jadi usah, maaf, saya agak botak nih. Wamsahu, ini air ambil air ini, jangan basah, ambil ini, gini kan, sak. Nah, karena kalimatnya usah, bukan basahi. Nah, usapkan, nih, gini, sampai ke belakang nih. Baru ke sini kembali lagi, baru telinga. Itu namanya mengusap. Kalau ini namanya basahi. Jadi harus pahami teks ayatnya. Kita kadang-kadang, sudah lebih dulu pendapat-pendapat ulama di kampung. Sebenarnya kita kan ada Quran. Ketika di Quran itu tidak qot'i, tidak begitu jelas, bolehlah. Masih zondi tanya sama ulama. Kalau sudah jelas, tidak perlu nanya, tahu kita sendiri. Dengan udah belajar kita. Qul huwallahu ahad. Nggak usah tanya ulama, Ustadz memang Tuhan satu, nggak perlu tanya. Udah paham kita Tuhan satu, betul nggak? Babi haram di Quran, udah, tanpa tanya ulama sudah jelas babi haram, khamar haram udah jelas di Quran. Sama dengan wudu tadi juga begitu, wamsah, bukan wagusilu, nah kan gitu. Tapi ketika fagusilu, basuh mukamu. Tapi ketika rambut apa? Kepala, ingat, perintahnya bukan rambut loh. Kepala, ru'us. Kalau rambut apa syaratnya? Sya'run. Kalau sya'run rambut. Kalau ra'sun itu kepala. Ayatnya wamsahu biru'usikum. Usap kepalamu. Kepala, bukan rambut. Jadi kalau ada orang begini, itu namanya rambut. Perintahnya kepala. Maka dibaca ayat dalam Al-Maidah ayat 6 itu. Kepala. Baru apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Nah, jadi lihat nih, mata kaki. Ilal ka'bain. Jangan wudu begini. Maaf. Jangan berudu begini. Dari sini dulu salah. Yang benar dari depan. Karena ilal ka'bain. Nah, dari sini baru ke ilal ka'bain, mata kaki. Bukan ke lutut, mata kaki. Nah, jadi kalimatnya itu adalah ilal ka'bain, kepada mata kaki. Nah, berarti mata kakinya terakhir. Nah, cukup dengan ini, segini cukup. Kalau udah batal lagi tawaf, segini cukup. Jangan kayak duduk di luar, pakai kumur-kumur. Wah, diinjak orang, nanti bisa dia apalagi sampai keluar ini. Pantau. Masya Allah, tambah ganteng ini orang. Masya Allah. Ya Rob, Masya Allah. Ya, saya lanjut dulu Panto ya. Jadi, begitulah perintahnya. Jadi kalau orang lagi tawaf, batal wudunya, maka batal tawafnya. Jadi gimana Ustaz? Aku tadi baru 3, katakan 3,5. Pas sampai di Hijri Ismail, batal wudunya, kentut. Tinggalkan tawafnya, ambil wudu di samping Ka'bah tadi, di Zamzam. Terus gimana? Hitungannya gimana Ustaz? Anda baru dapat 3, tadi 3,5. Yang setengahnya batalin. Dari mana mulai lagi? Dari yang Hajar Aswad lagi. Itu berapa? Dapat berapa? Dapat 3. Berarti yang setengahnya batal. Ulangi lagi, masuk ke 4. Bismillah, Allahu Akbar. Jalan lagi. Nah, sampai 7 kali. Habis 7 kali tawaf, kemudian apa? Sa'i. Kalau ada sunnahnya sebelum sa'i apa? Salat sunnah di Maqam Ibrahim 2 rakaat. Baru pergi ke Mas'a, sa'i. Berapa kali sa'inya? 7 kali. Return apa one way? One way. Sofa, Marwah 1 kali. Setelah saya punya jamaah sampai 14 kali dia. Dihitung PP. Jadi Sofa Marwah, Sofa itu 1. Dianggap seperti tawaf tadi. Dari Hajar Aswad, startnya kembali Hajar seputaran. Dia bikin juga dari Sofa Marwah, Sofa itu 1. Salah. Yang benar Sofa Marwah itu 1.
Marwah Sofa sudah 2. Berarti startnya dari Sofa, endingnya di mana? Finishnya di Marwah. Begitu di Marwah 7 putaran. Sekarang pertanyaan, antum lagi sa'i, tiba-tiba kentut, batal wudunya. Boleh nggak lanjut sa'inya? Hah? Boleh nggak? Lagi sa'i, boleh nggak lanjut tawafnya, sa'inya? Hah? Boleh. Karena sa'i beda dengan tawaf. Kalau tawaf, buang angin, batal wudu, batal tawafnya. Nggak boleh lanjut, sama dengan sholat. Tapi kalau Anda sa'i, batal wudunya, nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Kalau wudu ada di situ, lebih bagus. Tapi andaikan tidak dalam keadaan berwudu, lanjut aja terus. Karena sa'i bukan seperti orang yang sholat. Itu sa'i adalah napak tilas, walaupun masuk rukun. Begitu selesai apa? Sa'i di Marwah, tahallul, gunting rambut. Yang paling bagus adalah halak, gundul. Kata Nabi, rahimahullahul muhallikin. 3 kali. Rahimahullahul muhallikin, rahimahullahul muhallikin. Semoga Allah memberkahi, merahmati orang yang botak. 3 kali. Kemudian wal muqassirin, yang mendekkan saja 1 kali. Jadi orang yang memendekkan didoakan Nabi sekali, yang botak 3 kali. Selesai sa'i, berarti selesailah ibadah umrohnya. Haji tamattu, udah selesai umroh. Begitu selesai umroh, oh laki-laki tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi pakai baju bebas, hubungan suami istri sudah boleh. Sampai menunggu tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, dari awal Syawal tadi, yang berangkat ke sana di awal Syawal, kemudian dia mengambil haji tamattu, sudah umroh dulu. Salam Bu, sehat. Baru kemudian umroh, selesai umroh, dia tinggal menunggu apa? Menunggu haji. Tanggal berapa hajinya? Tanggal 8 mulainya. Sampai tanggal 13. Jadi puncak haji itu cuma 6 hari. Tanggal 8, semua jamaah haji berangkat ke Mina, meninggalkan Makkah. Dia berihlal ihram, berniat haji dari mana? Dari kamar masing-masing di Mekah. Dari hotel masing-masing, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua berangkat ke Mina. Untuk bermalam di Mina 1 malam yang dikatakan hari Tarwiyah. Sebelum ke Arafah, Nabi pergi dulu ke Mina 1 malam. Di Mina melaksanakan 5 waktu sholat. Dengan mengqasar sholat yang 4 rakaat, dunal jam'i, tidak menjamak. Jadi sampai di Mina itu, sebelum zuhur, tanggal 8. Melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat jadi 2. Di waktunya tanpa dijamak dengan asar. Sholat zuhurnya 2 rakaat berjamaah, tapi tidak dijamak. Kemudian sholat asar 2 rakaat berjamaah tanpa dijamak juga. Kemudian maghrib 1,5. Boleh? Boleh? Dikosor maghrib 1,5. Nah, tetap 3. Kemudian isya berapa? Jadi 2. Tidak dijamak pada waktunya 2 rakaat. Kemudian subuh 1. Nah, 2. Nah, begitu selesai sholat subuh tanggal 9 pagi itu, semua jamaah berangkat ke Arafah. Ngapain? Melakukan ukuf di padang Arafah. Sudah harus tiba di Arafah sebelum zuhur. Karena startnya orang yang ukuf itu waktu zawal, tergelincir matahari ke barat. Sudah masuk waktu zuhur. Yang diawali dengan khutbah Arafah dulu. Khutbah Arafah, kemudian sholat zuhur dan asar, jamak dan qasar ditakdim. Jadi kalau di Arafah itu jamak qasar. Sholat zuhurnya 2, asarnya 2 dijamak langsung. Namanya jamak takdim. Sampai maghrib. Jadi waktunya Arafah itu yang mustajab, ya, khairud doa il Arafah, kata Nabi, sebaik-baik doa ada doa di Arafah itu, karena mustajab, itu cuma 6 jam. Dari pagi tidak mustajab dia. Arafah itu mustajab dari jam 12 ke jam 6. Sampai maghrib aja. Sebelumnya tidak mustajab.
Bukannya laki-laki dianjurkan di Arafah itu angkat tangan tinggi-tinggi begini. Tapi perempuan jangan. Nah, bahaya kalau perempuan begini juga. Laki-laki aja begini. Oh, sampai angkat begini, doa dekat. Keluar dari tenda. Karena hamba paling dekat dengan Allah di Arafah itu. Keluar dia menangis di situ. Taubat kepada Allah. Karena Arafah itu artinya tempat pengenalan. Karena dalam sejarah dulu itu sudah diperkenalkan Adam dan Hawa oleh Allah setelah diturunkan ke bumi. Begitu azan maghrib di Arafah itu, dulu Nabi tidak sholat di sana. Tidak sholat maghrib di Arafah. Bilal habis azan, langsung meninggalkan Arafah, jalan kaki menuju ke Musdalifah. Kurang lebih 7 kilo. Pak Mulyana, sehat ya? Alhamdulillah. Kurang lebih 7 kilo jalan kaki. Jadi Nabi tidak sholat di situ. Sholat jamak takhir di mana? Di Musdalifah. Di Musdalifah. Sudah masuk Isya. Kalau jamak takhir, berarti yang diakhirkan mana? Maghribnya. Dikerjakan di waktu Isya. Yang mana dikerjakan dulu? Sholat Isya apa Maghrib? Isya dulu apa Maghrib? Maghrib dulu. Karena sholat itu wajib berurutan. Wajib berurutan sholat itu. Jadi zuhur, asar, nggak boleh asar zuhur. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya, kita belum sholat Isya dan belum sholat Maghrib. Masuk ke satu daerah, orang sedang sholat Isya. Berjamaah, kita datang. Maka boleh kita mendahulukan sholat Isya. Karena bilangan rokaatnya beda. Isya 4, Maghrib 3. Kan tidak mungkin mereka 4, kita ngambil 3. Itu namanya mufarraqah dengan imam. Tidak boleh. Maka boleh langsung sholat Isya 4 rakaat. Ikut penduduk. Begitu mereka salam, baru sholat Maghrib. Di waktu Isya. Dalam konteks seperti itu, boleh kita mendahulukan Isya. Lalu bagaimana kalau kita belum sholat zuhur? Ya, di waktu asar, ada orang berjamaah sholat asar. Kita datang, karena bilangan sholat asar dan zuhur sama 4, maka ibu bapak boleh beda niat dengan imam. Jadi mereka sholat asar, kita niatnya sholat zuhur. Begitu dia salam, baru kita sholat asar. Kenapa? Sholat harus tertib, berurutan. Jadi Nabi ketika sampai di Musdalifah, itu sudah melewati waktu, sudah Isya. Maka Nabi melakukan jamak takhir. Yang mana didulukan Nabi? Maghrib dulu 3 rakaat, baru Isyanya 2 rakaat. Berangkat ke Musdalifah tanggal berapa? Tanggal 9 malam 10. Ngapain di Musdalifah? Bermalam lagi di Musdalifah pagi-pagi. Bermalam. Sampai subuh. Begitu subuh. Nah, di situ ada boleh pilihan. Kita berangkat keluar dari Musdalifah itu berada di persimpangan jalan. Ibaratnya kita berada di persimpangan jalan. Bapak ibu boleh berangkat ke Mina dulu. Ini sunnah Nabi ke Mina dulu. Tanggal 10-nya pagi, hari naharnya. Berangkat ke Mina, melempar jumrah dulu. Jumratul Aqabah. 1 tiang saja tanggal 10. 1 tiang dilempar, jumratul Aqabah 7 batu. Kemudian menggunting rambut, tahallul namanya. Maka yang bersangkutan sudah melakukan tahallul awal. Sudah melakukan tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, tidak ada lagi larangan ihram. Sudah boleh laki-laki pakai begini, sudah boleh pakai wangian. Ibu-ibu sudah boleh pakai wangian, sudah boleh pakai gunting kuku, sudah macam-macam. Cuma satu yang belum boleh. Kalau tahallul awal, nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Tahallul awal. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Kalau berangkat ke Mina dulu, berarti melakukan jumratul Aqabah. 1 tiang, jangan 3, 1 tiang saja, tanggal 10 itu. Nah saya dulu pertama kali pergi haji tahun 97. Ya, 27 tahun yang lalu. Itu benar-benar tiang begini. Ukurannya semeter kali semeter. Maka paling banyak orang meninggal dunia di Mina. Meninggal karena terinjak-injak. Tiang begini semeter aja. Diperebutkan waktu itu 2 juta orang di Mina. Sekarang, alhamdulillah, sejak tahun 2005 ke atas, ya, itu dirubah. Ada fatwa ulama, nggak lagi tiang, dibuat tembok. Temboknya 10 meter selebar ini. Jadi orang dari jauh pun dapat kena. Kalau dulu kita dekat, maka banyak orang tewas, banyak orang meninggal di situ, keinjak-injak. Nah, oleh ulama-ulama kita bikin fatwa, ini harus dirubah. Kalau ini terus banyak orang meninggal nih.
Kayak dirubah lah. Saya haji berikutnya nggak lagi begini. Ya, sudah melempar tembok kita. Alhamdulillah itu fatwa aja. Nah, tanggal 10 itu melempar. Atau bapak ibu berangkat ke Mekah dulu. Dari Musdalifah tanggal 10 pagi, berangkat ke Mekah dulu. Ngapain? Melakukan tawaful ifadah. Ya, tawaf haji. Berangkat ke Mekah, melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i di Mas'a, kemudian tahallul gunting rambut, namanya tahallul awal juga. Kalau orang sudah tahallul awal, sudah boleh bebas tadi. Baru berangkat ke Mina dia untuk melempar Jumratul Aqabah tanggal 10 itu, satu tiang. Boleh begitu. Begitu melempar Jumratul Aqabah, jangan gunting rambut lagi. Karena sudah menggunting rambut di Mekah ketika tawaf ya ifadah. Atau bapak ibu berangkat ke Mina dulu tanggal 10, melempar jumrah dulu, baru gunting rambut, tahallul awal. Habis itu boleh dipending. Nah, boleh dipending melaksanakan tawaf ifadahnya sampai selesai haji boleh. Sampai selesai tanggal 13 boleh. Tapi kalau tanggal 10 melempar tidak boleh dipending. Kalau bapak ibu lebih dulu ke Mekah melakukan tawaf ifadah tanggal 10, itu tidak boleh dipending melempar jumrohnya. Harus tanggal 10 itu juga melempar Jumratul Aqabah. Tapi kalau lebih dulu ke Mina melempar jumroh kemudian gunting, boleh dipending tanggal 13 tawafnya. Paham bapak ibu? Nah, jadi tawaful ifadah boleh dipending, tapi melempar jumroh tanggal 10 nggak boleh dipending. Harus tanggal 10 melempar jumroh. Apabila 3 kewajiban ini sudah dilakukan, ya sudah melempar jumroh, kemudian gunting rambut, kemudian sudah tawaf ifadah, maka tidak ada lagi larangan ihram sama sekali. Sudah semuanya boleh, sudah boleh melakukan hubungan suami istri juga. Sudah bebas semua. Tinggal wajib haji. Tanggal 10 malam 11, dia wajib bermalam atau mabit di Mina. Mabit di Mina boleh 2 malam, boleh 3 malam. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, kata Allah. Barang siapa yang bersegera meninggalkan Makkah dengan menginap 2 malam saja di Mina, maka tidak ada dosa baginya. Tapi waman ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang mengakhirkan bermalam 3 malam di Mina, tidak ada dosa baginya bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih afdol 3 malam di Mina. Malamnya nginap, paginya atau siangnya tanggal 11 melempar 3 jumrah. Jumratul Ula 7 batu, Jumratul Usta 7 batu, Jumratul Aqabah 7 batu, 11. Tanggal 12 lempar lagi. Jumratul Ula 7, Usta 7, Aqabah 7. Hari ke-13 juga lempar lagi 3. Jumratul Ula, Usta, Aqabah. Kalau sudah tanggal 13 asar, semua jamaah haji wajib meninggalkan Mina. Tinggal 1 kewajiban haji. Apa? Melakukan tawaful wada. Apa? Tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan. Kalau sudah selesai semua itu, pulang ke Indonesia atau pulang ke Amerika, sudah boleh bikin kartu nama tulis H. Nah, udah boleh. Udah boleh. Saya ditanya orang, Ustadz, antum kenapa punya kartu nama tidak pernah bikin H? Saya bilang, saya kebetulan sudah 5 kali haji, saya bilang. Kalau saya tulis hanya 5 begini, orang jadi baca hahaha gitu. Jadi ketawa orang, saya bilang kan. Maka saya tidak bikin itu namanya hanya itu, saya bilang. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah fikih haji. Nah, dari mana semua mengawal itu? Dari mikot. Dari mana? Mikot. Apa arti mikot? Mikot itu secara bahasa artinya batas. Apa? Batas. Mikot itu ada 2. Berapa, Bu? Ada 2. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani artinya batas waktu. Batas waktu itu hanya bagi haji. Umroh tidak ada batas waktunya. Anytime. Kapan saja orang boleh berumroh. Tidak ada batas waktunya. Tapi kalau haji, ada batasnya. Kenapa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu hanya beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Berapa bulan tadi? 3. Hanya bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bapak Ibu niat haji berangkat Ramadan tidak sah. Tidak boleh pergi haji di bulan Ramadan. Awal haji itu bulan Syawal. Maka orang yang berangkat di bulan Syawal mengambil haji tamattu, bukan haji ifrad. Karena kalau haji ifrad tidak mampu
berpakaian ihram selama 2 bulan 10 hari. Nggak mampu, betul? Karena ada larangan-larangannya. Tidak bisa ambil haji qiran. Haji qiran itu orang yang menggabungkan 2 niat dalam satu amalan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan umroh sekaligus. Tapi amalannya cuma 1. Bukan 2. Amalannya cuma 1, amalan haji. Tapi niatnya 2. Kemudian kalau mengambil haji qiran, harus membawa kambing ke tanah suci. Kalau dari Indonesia bawa kambing, penuh itu pesawat kambing semua. Katanya. Maka tidak mungkin orang Indonesia atau orang Amerika mengambil haji qiran. Yang mungkin mengambil haji tamattu atau ifrad, bergantung kalau perginya sudah mepet. Katakan nyampe di Makkah tanggal 6 Zulhijjah, rugi ngambil haji tamattu. Lebih baik ngambil haji apa? Haji ifrad. Kenapa? Masuk Makkah tinggal 2 hari lagi sudah musim haji. Tanggal 6 Zulhijjah, betul nggak? Udah langsung lihat aja masuk Makkah. Labbaik Allahumma hajjan. Berarti dia berpakaian ihram terus, tidak boleh melanggar sampai tanggal 10 setelah dia melempar jumrah baru boleh melanggar, melepas pakaian ihramnya. Betul tidak? Berarti kan cuma 5 hari. Kuatlah. Cuma kalau musim dingin repot juga kadang-kadang, kedinginan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, startnya dari mikot. Mikot ada berapa tadi? 2. Pertama, batas waktu. Itu hanya berlaku bagi haji. Umrah tidak. Yang kedua, mikot makani, batas tempat. Batas tempat. Jadi Bapak Ibu, Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada nabinya, orang-orang pergi haji atau umrah hanya ada 5 tempat di muka bumi ini boleh meletakkan niat. Di mana? Ada 5 tempat mikot itu di dunia ini. Cuma ada di mana? Yang pertama di Zulhulaifah namanya, atau Bir Ali di Madinah. Ya, di Bir Ali di Madinah. Orang penduduk Madinah atau yang melintas lewat Madinah meletakkan niat ihram haji atau umrohnya di Bir Ali, di Zulhulaifah. Sana dia baru labbaik Allahumma hajjan. Tidak bisa dari asrama haji Pondok Gede. Dari asrama haji Pondok Gede niat labbaik Allahumma umratan, tidak sah. Karena di sana bukan mikot. Atau dari sini labbaik Allahumma, nggak bisa. Lalu di mana tempat mikotnya? Kalau kita misalnya ke Madinah dulu, ya udah kita di Madinah nanti mikotnya. Di Bir Ali. Tapi kalau kita langsung ke Mekah, cuma melintasi 2. Ya, orang-orang yang dari arah Eropa atau dari Amerika biasanya itu melintasi wilayah Yalamlam. Ya, Yalamlam. Ya, betul bagian. Orang Amerika Yalamlam bagian. Yalamlam ya, lewatnya. Kalau dari pesawat dari sini. Ya, Yalamlam itu adalah yang dari sebuah pebukitan pegunungan yang arah ke di Jeddah yang arah ke Yaman. Nah, kalau orang Indonesia, wilayah mikotnya bisa 3. Kalau dia langsung naik pesawatnya ke Jeddah, bergantung pilot, kita dibawa lewat mana ini mikotnya? Lewat Qarnul Manazil atau lewat Yalamlam. Nah, atau kita ke Madinah dulu, di Bir Ali. Jadi orang-orang yang penduduk Yaman dan sekitarnya, atau orang yang melintas dari wilayah Yaman, maka dia meletakkan mikot di Yalamlam itu 15 menit menjelang landing pesawat. Kalau yang arahnya lewat dari wilayah Assalamualaikum. Assalamualaikum, Masya Allah. Beliau ini Syekh Abdurrahman, orang Palestina yang tinggal di San Diego. Nah, ini saudara saya nih, beliau ini tinggal di San Diego. Beliau datang, saya kabari beliau datang nih. Subhanallah. Assalamualaikum. Insyaallah, barakallahu fiik. Jadi orang dari Jordan, orang penduduk Jordan atau orang Syam, ya, dari Palestina, dari Jordan, dari Mantu, di Qarnul Manazil. Itulah mikotnya. Kalau orang-orang Mesir itu di Jufah. Kalau orang-orang dari Irak, Iran itu Dhatu Irqin. Situ ada tempat. Cuma 5 tempat mikot di dunia ini. Coba diulangi. Zulhulaifah atau Bir Ali di mana? Madinah. Yang kedua Yalamlam, orang Yaman atau yang melintas di sana. 3 Qarnul Manazil. Yang keempat apa? Juhfa. Yang kelima Dhatu Irqin.
Itu orang-orang Iran, Irak itu, di situ tempat mikot mereka. Jadi tidak bisa kita meletakkan niat di sini, tidak sah. Coba lihat, cuma 5. Dan meletakkan niat di mikot itu hukumnya wajib. Wajib. Atau bedanya wajib dengan rukun. Kalau rukun tertinggal, tidak sah hajinya dan umrohnya. Rukun. Harus diulangi lagi. Tapi kalau wajib haji tertinggal, boleh dibayar dengan denda. Menyembelih seekor kambing. Jadi berniat di mikot itu adalah hukumnya wajib haji atau wajib umroh. Wajib. Hukumnya wajib. Meletakkan niat dari mikot. Kalau tidak dilakukan itu berarti melanggar. Sah tidak sah? Dengan catatan dia membayar dan menyembelih seekor kambing. Paham Bapak Ibu? Nah ini. Kemudian kalau pelanggaran-pelanggaran yang ringan, misalnya apa? Tiba-tiba kita terlupa gunting rambut atau gunting kuku, ada denda. Dendanya boleh dipilih 3. Bisa berpuasa 3 hari, bisa memberi makan 6 orang miskin, dan bisa juga menyembelih seekor kambing. Kira-kira pilih mana? Mana yang lebih ringan? Puasa 3 hari. Memberi makan 6 orang miskin. 1 orang katakan 10 real. Berarti kalau 6 orang berapa? 60 real. Atau menyembelih kambing. Harganya berapa? $1.100. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih puasa gratis, nggak bayar. Atau memberi makan. Tapi ingat, puasa di sana beda, lebih berat. Berat sana puasanya. Walaupun lebih sedikit waktunya daripada di sini. Berat. Kenapa? Lihat orang makan terus enak. Tergoda, nggak kuat. Ya kan? Akhirnya apa? Udahlah bayar aja lah 60 real gitu kan. Kasih 6 orang miskin begitu. Jelas Bapak Ibu? Itu bunyi azan ya? Bunyi maghrib. Oh. Baik, ini sementara itu dulu. Nanti boleh kita lanjutkan habis maghrib ya. Selama maghrib mau. Tapi secara fikihnya udah hampir tuntas. Ini segera manasik nih. Karena ini musim haji. Ya. Jadi Bapak Ibu saya ulangi tadi berapa bulan haji itu? Apa saja tadi? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau dihitung hari berapa tadi? 2 bulan, 13 hari. 2 bulan, 13 hari. Dibulatkan lebih kurang 3 bulan. Maka kata Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Itu adalah jamak. Bukan syahrun, bukan syahrain. Tapi ashur berarti minimal 3 bulan. Alai sekadalik ya saya? Masya Allah. Baru. Antum wahdak? Masya Allah. Lah antum wahdakum ila mana? Min San Diego? Antum min nafsik? Lesa huna, lesa fi San Diego. La, antum Masya Allah. Allah salam bikin, Masya Allah. Barakallahu fiik. Salam, natakallam sabada dari Allah. Syukran barakum. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan sekarang, kita sholat dulu maghrib. Nanti habis maghrib kita lanjut lagi. Ya, gimana? Yang belum haji kayaknya menarik nih ya. Ya, jadi bekal ini ya. Tergambar nih. Atau yang sudah haji pengen ngulangi lagi. Alhamdulillah. Demikian dulu Bapak Ibu. Kita tutup dulu. Nanti sholat. Kemudian kita lanjutkan kalau masih mau melanjutkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.